licik dan biadab. Bahrain langsung kena sanksi FIFA gara-gara hal gila ini. Jadi tuntutan saya. Begini penjelasannya. Bek timnas Indonesia bikin pengakuan kelas gini soal performa timnya di ronde 3. Mantan Dubes RI untuk Polandia banjir kritikan usai lakukan hal ini. Bahrain disanksi FIFA. Timnas Bahrain disanksi FIFA gara-gara ulah nakal supporter, jadi tuntutan saya sekarang. Begini penjelasannya. Insiden di luar dugaan terjadi pada laga Bahrain versus Jepang di kualifikasi Piala Dunia ronde 3. Dalam pertandingan yang berlangsung pada 10 September 2023 antara Bahrain dan Jepang, beberapa supporter Bahrain kedapatan menggunakan laser hijau. Laser terlihat diarahkan ke wajah pemain-pemain Jepang. Insiden ini langsung menuai kritik tajam dari berbagai pihak, terutama penggemar sepak bola, yang menganggap tindakan tersebut sebagai bentuk kecurangan. Pada laga tersebut, pemain Jepang, Ayase Ueda, terlihat dibuat gagal fokus saat menghadapi serangan laser yang diarahkan ke wajah, terutama ketika ia hendak melakukan tendangan bebas atau penalti. Kondisi ini tentunya mengganggu konsentrasi pemain yang pada akhirnya dapat mempengaruhi performa tim di lapangan. Beberapa cuplikan yang beredar di media sosial menunjukkan momen di mana sinar laser tampak jelas mengarah ke wajah pemain Jepang. Tuntutan saya sekarang, FIFA harus memutuskan untuk memberikan sanksi keras terhadap Bahrain dengan melarang kehadiran supporter di stadion kandang mereka selama periode kualifikasi Piala Dunia ronde 3 ini. Seperti diketahui, timnas Indonesia akan bertandang ke markas Bahrain untuk melanjutkan perjuangan di ronde 3 ini. Admin khawatir jika kejadian ini akan terulang lagi dan menyebabkan kerugian untuk timnas Indonesia. FIFA perlu melakukan penyelidikan mendalam. FIFA mengonfirmasi bahwa laser digunakan oleh supporter Bahrain secara sengaja untuk mengganggu pemain lawan. Ini melanggar aturan fair play dan etika olahraga yang diterapkan oleh Badan Sepak Bola Internasional tersebut. Gimana kalau menurut kalian guys? Setuju atau tidak dengan tuntutan admin ini? Atau ada pendapat lain? Silahkan tulis pendapat kalian di komentar ya. Jordi Amat memuji penampilan timnas Indonesia yang mampu menahan imbang Arab Saudi dan Australia. Perlu diketahui, Jordi Amat absen dalam 2 laga tersebut. Pemain berposisi sebagai bek itu tak bisa memperkuat timnas Indonesia karena mengalami cedera. Belum lama ini, Jordi Amat turut mengomentari apa yang telah diraih timnas Indonesia. Menurutnya, keberhasilan timnas Indonesia mengamankan 2 poin adalah sesuatu yang patut disyukuri. Poin melawan Australia dan Arab Saudi merupakan poin yang sangat penting bagi kita. Apalagi mereka adalah 2 tim favorit yang berada di grup, kata Jordi Amat. Dilansir bolasport.com dari laman resmi PSSI. Lebih lanjut, Jordi Amat memberikan pesan kepada pemain timnas Indonesia agar tidak cepat puas. Pasalnya, tantangan bagi timnas Indonesia akan semakin berat. Skuad Garuda akan melanjutkan perjuangan di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada bulan Oktober mendatang. Nantinya, timnas Indonesia harus bermain melawan Bahrain 10 Oktober. Dan Cina 15 Oktober. Masih banyak tantangan, tapi saya percaya dengan kemampuan tim ini. Jadi atas hasil 2 pertandingan sebelumnya, saya ucapkan selamat kepada para pemain dan supporter, ucap Jordi Amat. Sementara itu, penjaga gawang timnas Indonesia, Maarten Paes, angkat bicara usai terpilih sebagai man of the match laga kedua lawan Australia. Maarten Paes sukses mencatatkan 5 penyelamatan pada laga lawan Australia. Aksi kiper FC Dallas tersebut sukses mengamankan poin kedua timnas Indonesia di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Atmosfer di sini sangat luar biasa, ujar Maarten Paes dilansir dari YouTube milik AFC. Merinding rasanya tampil di sini selama 90 menit. Saya ingin atmosfer seperti ini dan laga ini berjalan sulit. Mereka mendapatkan banyak peluang, beruntung laga berakhir 0-0. Jadi itu bagus buat kami dan ketika saya lihat di FIFA ranking, kami memiliki perbedaan 100 strip dari lawan. Jadi hasil ini sangat bagus buat negara ini.
Lanjutnya, mantan duta besar RI untuk Polandia dikritik netizen setelah mengkritisi kebijakan PSSI yang lebih memilih untuk menaturalisasi pemain timnas Indonesia. Sebelumnya, dia beranggapan bahwa kebijakan PSSI yang gencar melakukan naturalisasi pemain timnas Indonesia dianggap sebagai hal yang memalukan. Dilansir dari akun Instagram pribadinya, dia memposting beberapa pertanyaan terkait kondisi tim nasional Timnas Indonesia pada Kamis, 12 September 2024. Dia menganggap dengan memainkan 9 pemain naturalisasi dalam laga melawan Arab Saudi dan juga Australia membuat dirinya malu. Apakah Anda tidak malu lihat PSSI 9 pemainnya adalah bangsa asing yang dinaturalisasi? Saya malu, tulis Peter F. Gonta. Bahkan pengusaha tersebut mengatakan bahwa keputusan PSSI untuk mengambil pemain keturunan Belanda itu dinilai merendahkan martabat bangsa. Unggahannya tersebut kemudian viral di media sosial dan memancing perdebatan dari para pendukung timnas Indonesia. Sebab bukannya mendapatkan dukungan, akunnya malah diserang balik oleh netizen yang merasa emosi dengan pendapatnya tersebut. Salah satunya dari akun centang biru di media sosial X @. Dia menganggap bahwa Peter Gonta sebenarnya memiliki hak untuk berpendapat dan mengajak diskusi. Kita punya hak juga untuk mengkritisi pendapat beliau. Asal masih sopan ya guys. BTW kok bisa pemain U2 yang nyanyi Indonesia Raya Semenjiwai ini masih diragukan keindonesiaannya? Tanyanya dengan ikon sedih.